Rohmat Trihartanto atau RTH melakukan aksi sadisnya terhadap Uswatun Hasanah atau UK 29 tahun selama 5 jam di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Senin 20 Januari 2025 dini hari. Pelaku emosi lantaran korban mendoakan sang anak dengan kalimat tak pantas. RTH dan UK sempat terlibat cekcok sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pelaku lantas mencekik korban hingga meninggal. Segera pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, pria asal Trenggalek tersebut mulai mengeksekusi UK hingga pukul 05.50 waktu Indonesia Barat. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku menggunakan pisau untuk melancarkan aksinya. Menurut Kombes Farman, tubuh korban dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari kepala, badan, dan kaki. Hal ini dilakukan lantaran tubuh korban tak muat dimasukkan ke dalam koper berukuran 28 inci. Diketahui pelaku nekat melakukan pembunuhan dan mutilasi itu karena didasari motif cemburu dan sakit hati. RTH cemburu lantaran UK disebut membawa pria lain ke kosnya. Di sisi lain, pelaku juga ketahuan telah memiliki seorang anak perempuan. Kenyataan ini membuat korban merasa tidak terima dan mendoakan agar anak perempuan pelaku kelak menjadi seorang pekerja seks komersial. Mendengar kalimat itu, pelaku merasa sakit hati dan naik pitam. Misteri keberadaan mobil Uswatun Hasanah korban mutilasi yang jasadnya berada di dalam koper merah kini terungkap. Mobil tersebut ternyata dijual oleh pelaku Rohmat Trihartanto setelah melancarkan aksinya. Menurut keterangan di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farmal, mobil dijual Rohmat ke seseorang di Sidoarjo, Jawa Timur. Dikutip dari Kompas.com, mobil tersebut terjual seharga 57 juta rupiah. Awalnya korban membawa mobilnya ke sebuah hotel di Kediri, tempat di mana ia dibunuh dan dimutilasi. Setelah kejadian tragis tersebut, tersangka menggunakan mobil itu untuk membawa jenazah korban. Jenazah dibawa ke rumah kosong milik neneknya sebelum berangkat ke Surabaya untuk menjualnya. Sementara dikatakan Kasubdit Jatanras Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur, mobil tersebut dijual melalui situs online. Setelah berhasil menjual mobil tersebut, tersangka menggunakan uangnya untuk membeli mobil lain seharga 75 juta rupiah. Atas perbuatannya pelaku dijatuhi pasal berlapis. Tak hanya dijerat dengan pasal pembunuhan, tetapi juga pencurian. RTH 33 tahun pria asal Trenggalek, Jawa Timur ternyata sempat terlibat cekcok dengan Uswatun Hasanah 29 tahun sebelum membunuh korban hingga jasadnya dimutilasi menjadi beberapa bagian. Bahkan salah satu anggota tubuh korban sempat dibawa pulang oleh RTH. Kronologi pembunuhan yang dilakukan RTH diungkap oleh di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes M. Farman. Farman mengatakan pelaku memang telah merencanakan membunuh korban sejak jauh hari. Saat bertemu di sebuah hotel di Kediri pada Minggu 19 Januari, keduanya sempat cekcok hingga Uswatun dicekik dan meninggal. RTH sempat pulang ke rumah untuk mengambil koper merah dan membeli sebilah pisau. Lantaran jasad korban tak muat di dalam koper, pelaku akhirnya memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Setelahnya, pelaku berencana membuang potongan kaki dan kepala di Trenggalek. Namun saat potongan kepala dilempar dari dalam mobil, terpental ke jendela. Saat itu RTH tak jadi membuang kepala korban lantaran di belakangnya ada motor yang melintas. Khawatir ketahuan, akhirnya pelaku membawa kembali potongan kepala tersebut dan membuang keesokan harinya. Sedangkan tubuhnya dibuang ke Ngawi yang kemudian ditemukan oleh warga. Pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di koper merah diduga telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku Rohmat Trihartanto atau RTH. Bahkan korban juga diiming-imingi sejumlah uang agar mau bertemu di hotel. Dugaan ini disampaikan oleh di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol M. Farman. Ia mengatakan tersangka diyakini telah merencanakan aksi kejinya jauh-jauh hari. Tersangka kemudian mengajak korban bertemu di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 19 Januari 2025. Saat itulah tersangka menjalankan rencana kejinya. Namun sebelum menuju ke hotel, RTH telah membawa uang sebesar 1 juta sebagaimana yang dijanjikan kepada korban. Sesampainya di hotel, RTH mengaku terlibat cekcok dengan Uswatun. Pelaku yang emosi lantas mencekik korban hingga tewas. RTH selanjutnya memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian lantaran tak muat dimasukkan ke dalam koper.
Tak hanya memutilasi, pelaku juga menjual mobil korban seharga 57 juta rupiah. Uang tersebut selanjutnya digunakan pelaku untuk membeli mobil lain seharga 75 juta rupiah. Atas tindakannya itu, Rohmat tak hanya dijerat pasal pembunuhan, melainkan juga pencurian. Pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Ngawi, Jawa Timur diduga tak beraksi sendiri. Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku ternyata sempat mengiming-imingi korban uang. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menyebutkan bahwa tersangka Rohmat diduga kuat sudah merencanakan aksinya untuk menghabisi nyawa korban. Tersangka diduga memancing korban Uswatun Hasanah bertemu di hotel di Kediri pada Minggu 19 Januari. Korban diiming-imingi uang 1 juta rupiah agar dapat diajak menginap. Saat berada di dalam hotel, tersangka terlibat cekcok dan mencekik korban hingga meninggal. Setelah itu, Rohmat pulang ke Trenggalek. Farman menyebut tersangka sempat mengajak keponakannya berinisial MAM untuk membawa sejumlah barang, seperti koper warna merah, tali pramuka, kantong plastik berwarna hitam dan putih 10 buah untuk kemudian dibawa kembali di hotel. Setelah itu, Rohmat meminta MAM menjemputnya lagi di hotel pada Senin 20 Januari pukul 05 waktu Indonesia Barat. Sesuai janji, MAM menjemput tersangka di hotel tersebut dan membantu mengangkut koper tersebut ke dalam mobil milik korban. Lalu tersangka bersama dengan saksi MAM membawa koper berisi mayat itu ke dalam rumah kosong milik nenek tersangka di Tulungagung. Saat ini kepolisian masih mendalami keterlibatan MAM dalam kasus tersebut. Pelaku mutilasi wanita di Ngawi Uswatun Hasanah yakni Rohmat Trihartanto alias RTH 33 tahun menyanyikan lagu Sepia saat diinterogasi. Hal itu diketahui melalui live unit Jatanras di media sosial TikTok @hellboyjatanraspolda. Video live interogasi pelaku pembunuhan disertai mutilasi itu ditonton lebih dari 6.000 pengguna TikTok. Dalam live tersebut, polisi juga turut menanyakan sosok Uswatun Hasanah bagi pelaku. Lantas, RTH menjawab bahwa korban merupakan kekasih gelapnya. Setelah itu, RTH melanjutkan menyanyikan 2 penggal pertama lirik lagu Sepia dari Ceylon Seven. Diketahui memang RTH saat ini diamankan tim unit Jatanras di Madiun sejak Sabtu 25 Januari 2025 dini hari. Sebagai informasi, motif pelaku tega memutilasi lantaran sakit hati dan cemburu ke Uswatun Hasanah. Pasalnya korban pernah terpergok memasukkan laki-laki lain ke dalam kos di Tulungagung. Selain itu, pelaku mengaku sakit hati lantaran korban mendoakan hal yang jelek ke anak RTH. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menyebut korban juga sempat meminta RTH untuk menghilangkan kedua anaknya. Di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Rohmat Trihartanto atau RTH alias Antok terhadap korban Uswatun Hasanah. Terkini isu yang menyebutkan mereka sudah menikah siri tak dapat dibuktikan. Yakni status suami siri itu disebatkan agar RTH tak dicurigai saat berkunjung ke kos korban di Tulungagung. Menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman, RTH juga kerap beralibi sudah berstatus suami istri secara siri ke masyarakat sekitar kos. Namun status pernikahan siri itu tak bisa terbukti. Pasalnya pihak polisi tak menemukan dokumen atau surat pernyataan yang menunjukkan mereka telah menikah siri. Atas hal itu mereka hanya sebagai kekasih dan diketahui hubungan itu sudah terjalin selama 3 tahun. Terkini dari hasil penyidikan, RTH juga sudah berkeluarga, memiliki istri sah dan dikaruniai 2 anak. Kombes Farman menyebut hubungan pernikahan sah tersangka RTH baik-baik saja, yakni tidak dalam keadaan bersengketa dalam bentuk apapun. Pelaku ini adalah salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung. Ya.
Pelaku pembunuhan disertai mutilasi dinggawi Rohmat Trihartanto atau RTH, rupanya ketua ranting perguruan silat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selain itu, tersangka juga merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Selain itu, tersangka juga merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang bergerak pada isu sosial, kemasyarakatan, dan anti korupsi. Sisi lain, pelaku diungkap Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman dalam konferensi pers Senin 27 Januari 2025. Berdasarkan pengakuan korban ke polisi, tersangka RTH nekat membunuh korban Uswatun Hasanah karena cemburu dan sakit hati. Jadi pelaku mengetahui korban memasukkan lelaki lain ke dalam kamar kos. Profesi pelaku rekan-rekan sementara sesuai KTP pelajar, tapi secara informal hasil dari profiling kami, pelaku ini adalah salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung. Ya, juga bertindak sebagai LSM yang sering berkomunikasi dengan anggota di Polda. Rohmat Trihartanto atau RTH melakukan aksi sadisnya terhadap Uswatun Hasanah atau UK 29 tahun selama 5 jam di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Senin 20 Januari 2025 dini hari. Pelaku emosi lantaran korban mendoakan sang anak dengan kalimat tak pantas. RTH dan UK sempat terlibat cekcok sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pelaku lantas mencekik korban hingga meninggal. Segera pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, pria asal Trenggalek tersebut mulai mengeksekusi UK hingga pukul 05.50 waktu Indonesia Barat. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku menggunakan pisau untuk melancarkan aksinya. Menurut Kombes Farman, tubuh korban dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari kepala, badan, dan kaki. Hal ini dilakukan lantaran tubuh korban tak muat dimasukkan ke dalam koper berukuran 28 inci. Diketahui pelaku nekat melakukan pembunuhan dan mutilasi itu karena didasari motif cemburu dan sakit hati. RTH cemburu lantaran UK disebut membawa pria lain ke kosnya. Di sisi lain, pelaku juga ketahuan telah memiliki seorang anak perempuan. Kenyataan ini membuat korban merasa tidak terima dan mendoakan agar anak perempuan pelaku kelak menjadi seorang pekerja seks komersial. Mendengar kalimat itu, pelaku merasa sakit hati dan naik pitam. Misteri keberadaan mobil Uswatun Hasanah korban mutilasi yang jasadnya berada di dalam koper merah kini terungkap. Mobil tersebut ternyata dijual oleh pelaku Rohmat Trihartanto setelah melancarkan aksinya. Menurut keterangan di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mobil dijual Rohmat ke seseorang di Sidoarjo, Jawa Timur. Dikutip dari Kompas.com, mobil tersebut terjual seharga 57 juta rupiah. Awalnya korban membawa mobilnya ke sebuah hotel di Kediri, tempat di mana ia dibunuh dan dimutilasi. Setelah kejadian tragis tersebut, tersangka menggunakan mobil itu untuk membawa jenazah korban. Jenazah dibawa ke rumah kosong milik neneknya sebelum berangkat ke Surabaya untuk menjualnya. Sementara dikatakan Kasubdit Jatanras Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur, mobil tersebut dijual melalui situs online. Setelah berhasil menjual mobil tersebut, tersangka menggunakan uangnya untuk membeli mobil lain seharga 75 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijatuhi pasal berlapis. Tak hanya dijerat dengan pasal pembunuhan, tetapi juga pencurian. RTH 33 tahun pria asal Trenggalek, Jawa Timur ternyata sempat terlibat cekcok dengan Uswatun Hasanah 29 tahun sebelum membunuh korban hingga jasadnya dimutilasi menjadi beberapa bagian. Bahkan salah satu anggota tubuh korban sempat dibawa pulang oleh RTH.
Kronologi pembunuhan yang dilakukan RTH diungkap oleh Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes M. Farman. Farman mengatakan pelaku memang telah merencanakan membunuh korban sejak jauh hari. Saat bertemu di sebuah hotel di Kediri pada Minggu 19 Januari, keduanya sempat cekcok hingga Uswatun dicekik dan meninggal. RTH sempat pulang ke rumah untuk mengambil koper merah dan membeli sebilah pisau. Lantaran jasad korban tak muat di dalam koper, pelaku akhirnya memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Setelahnya, pelaku berencana membuang potongan kaki dan kepala di Trenggalek. Namun saat potongan kepala dilempar dari dalam mobil, terpental ke jendela. Saat itu RTH tak jadi membuang kepala korban lantaran di belakangnya ada motor yang melintas. Khawatir ketahuan, akhirnya pelaku membawa kembali potongan kepala tersebut dan membuang keesokan harinya. Sedangkan tubuhnya dibuang ke Ngawi yang kemudian ditemukan oleh warga. Pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di koper merah diduga telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku Rohmat Trihartanto atau RTH. Bahkan korban juga diiming-imingi sejumlah uang agar mau bertemu di hotel. Dugaan ini disampaikan oleh Direskrimum Polda Jatim Kombes Pol M. Farman. Ia mengatakan tersangka diyakini telah merencanakan aksi kejinya jauh-jauh hari. Tersangka kemudian mengajak korban bertemu di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 19 Januari 2025. Saat itulah tersangka menjalankan rencana kejinya. Namun sebelum menuju ke hotel, RTH telah membawa uang sebesar 1 juta sebagaimana yang dijanjikan kepada korban. Sesampainya di hotel, RTH mengaku terlibat cekcok dengan Uswatun. Pelaku yang emosi lantas mencekik korban hingga tewas. RTH selanjutnya memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian lantaran tak muat dimasukkan ke dalam koper. Tak hanya memutilasi, pelaku juga menjual mobil korban seharga 57 juta rupiah. Uang tersebut selanjutnya digunakan pelaku untuk membeli mobil lain seharga 75 juta rupiah. Atas tindakannya itu, Rohmat tak hanya dijerat pasal pembunuhan, melainkan juga pencurian. Pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Ngawi, Jawa Timur diduga tak beraksi sendiri. Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku ternyata sempat mengiming-imingi korban uang. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menyebutkan bahwa tersangka Rohmat diduga kuat sudah merencanakan aksinya untuk menghabisi nyawa korban. Tersangka diduga memancing korban Uswatun Hasanah bertemu di hotel di Kediri pada Minggu 19 Januari. Korban diiming-imingi uang 1 juta rupiah agar dapat diajak menginap. Saat berada di dalam hotel, tersangka terlibat cekcok dan mencekik korban hingga meninggal. Setelah itu, Rohmat pulang ke Trenggalek. Farman menyebut tersangka sempat mengajak keponakannya berinisial MAM untuk membawa sejumlah barang, seperti koper warna merah, tali pramuka, kantong plastik berwarna hitam dan putih 10 buah untuk kemudian dibawa kembali di hotel. Setelah itu, Rohmat meminta MAM menjemputnya lagi di hotel pada Senin 20 Januari pukul 05 waktu Indonesia Barat. Sesuai janji, MAM menjemput tersangka di hotel tersebut dan membantu mengangkut koper tersebut ke dalam mobil milik korban. Lalu tersangka bersama dengan saksi MAM membawa koper berisi mayat itu ke dalam rumah kosong milik nenek tersangka di Tulungagung. Saat ini kepolisian masih mendalami keterlibatan MAM dalam kasus tersebut. Pelaku mutilasi wanita di Ngawi Uswatun Hasanah yakni Rohmat Trihartanto alias RTH 33 tahun menyanyikan lagu Sepia saat diinterogasi. Hal itu diketahui melalui live unit Jatanras di media sosial TikTok @hellboyjatanraspolda. Video live interogasi pelaku pembunuhan disertai mutilasi itu ditonton lebih dari 6.000 pengguna TikTok. Dalam live tersebut, polisi juga turut menanyakan sosok Uswatun Hasanah bagi pelaku. Lantas, RTH menjawab bahwa korban merupakan kekasih gelapnya. Setelah itu, RTH melanjutkan menyanyikan 2 penggal pertama lirik lagu Sepia dari Ceylon Seven. Diketahui memang RTH saat ini diamankan tim unit Jatanras di Madiun sejak Sabtu 25 Januari 2025 dini hari. Sebagai informasi, motif pelaku tega memutilasi lantaran sakit hati dan cemburu ke Uswatun Hasanah.
Pasalnya korban pernah terpergok memasukkan laki-laki lain ke dalam kos di Tulung Agung. Selain itu pelaku mengaku sakit hati lantaran korban mendoakan hal yang jelek ke anak RTH. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menyebut korban juga sempat meminta RTH untuk menghilangkan kedua anaknya. Di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Rohmat Trihartanto atau RTH alias Antok terhadap korban Uswatun Kalsadah. Terkini isu yang menyebutkan mereka sudah menikah siri tak dapat dibuktikan. Jadi status suami siri itu disebabkan agar RTH tak dicurigai saat berkunjung ke kos korban di Tulung Agung. Menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman, RTH juga kerap beralibi sudah berstatus suami istri secara siri ke masyarakat sekitar kos. Namun status pernikahan siri itu tak bisa terbukti. Pasalnya pihak polisi tak menemukan dokumen atau surat pernyataan yang menunjukkan mereka telah menikah siri. Atas hal itu mereka hanya sebagai kekasih dan diketahui hubungan itu sudah terjalin selama 3 tahun. Terkini dari hasil penyidikan RTH juga sudah berkeluarga, memiliki istri sah dan dikaruniai 2 anak. Kombes Farman menyebut hubungan pernikahan sah tersangka RTH baik-baik saja, jadi tidak dalam keadaan bersengketa dalam bentuk apapun. Pelaku ini adalah salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulung Agung. Ya. Pelaku pembunuhan disertai mutilasi dinggawi Rohmat Trihartanto atau RTH, rupanya ketua ranting perguruan silat di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Selain itu tersangka juga merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Selain itu tersangka juga merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang bergerak pada isu sosial, kemasyarakatan, dan anti korupsi. Sisi lain pelaku diungkap Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman dalam konferensi pers Senin 27 Januari 2025. Berdasarkan pengakuan korban ke polisi, tersangka RTH nekat membunuh korban Uswatun Kalsadah karena cemburu dan sakit hati. Jadi pelaku mengetahui korban memasukkan lelaki lain ke dalam kamar kos. Profesi pelaku rekan-rekan sementara sesuai KTP pelajar, tapi secara informal hasil dari profiling kami, pelaku ini adalah salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulung Agung. Ya, juga bertindak sebagai LSM yang sering berkomunikasi dengan anggota di Polri. Rohmat Trihartanto atau RTH melakukan aksi sadisnya terhadap Uswatun Hasan atau UK 29 tahun selama 5 jam di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Senin 20 Januari 2025 dini hari. Pelaku emosi lantaran korban mendoakan sang anak dengan kalimat tak pantas. RTH dan UK sempat terlibat cekcok sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pelaku lantas mencekik korban hingga meninggal. Segera pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, pria asal Trenggalek tersebut mulai mengeksekusi UK hingga pukul 05.50 waktu Indonesia Barat. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku menggunakan pisau untuk melancarkan aksinya. Menurut Kombes Farman, tubuh korban dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari kepala, badan, dan kaki. Hal ini dilakukan lantaran tubuh korban tak muat dimasukkan ke dalam koper berukuran 28 inci. Diketahui pelaku nekat melakukan pembunuhan dan mutilasi itu karena didasari motif cemburu dan sakit hati. RTH cemburu lantaran UK disebut membawa pria lain ke kosnya. Di sisi lain pelaku juga ketahuan telah memiliki seorang anak perempuan. Kenyataan ini membuat korban merasa tidak terima dan mendoakan agar anak perempuan pelaku kelak menjadi seorang pekerja seks komersial. Mendengar kalimat itu pelaku merasa sakit hati dan naik pitam.
Misteri keberadaan mobil Uswatun Hasanah korban mutilasi yang jasadnya berada di dalam koper merah kini terungkap. Mobil tersebut ternyata dijual oleh pelaku Rohmat Trihartanto setelah melancarkan aksinya. Menurut keterangan di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farmal, mobil dijual Rohmat ke seseorang di Sidoarjo, Jawa Timur. Dikutip dari Kompas.com, mobil tersebut terjual seharga 57 juta rupiah. Awalnya korban membawa mobilnya ke sebuah hotel di Kediri, tempat di mana ia dibunuh dan dimutilasi. Setelah kejadian tragis tersebut, tersangka menggunakan mobil itu untuk membawa jenazah korban. Jenazah dibawa ke rumah kosong milik neneknya sebelum berangkat ke Surabaya untuk menjualnya. Sementara dikatakan Kasubdit Jatanras Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur, mobil tersebut dijual melalui situs online. Setelah berhasil menjual mobil tersebut, tersangka menggunakan uangnya untuk membeli mobil lain seharga 75 juta rupiah. Atas perbuatannya pelaku dijatuhi pasal berlapis. Tak hanya dijerat dengan pasal pembunuhan, tetapi juga pencurian. RTH 33 tahun pria asal Trenggalek, Jawa Timur ternyata sempat terlibat cekcok dengan Uswatun Hasanah 29 tahun sebelum membunuh korban hingga jasadnya dimutilasi menjadi beberapa bagian. Bahkan salah satu anggota tubuh korban sempat dibawa pulang oleh RTH. Kronologi pembunuhan yang dilakukan RTH diungkap oleh Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes M. Farman. Farman mengatakan pelaku memang telah merencanakan membunuh korban sejak jauh hari. Saat bertemu di sebuah hotel di Kediri pada Minggu 19 Januari, keduanya sempat cekcok hingga Uswatun dicekik dan meninggal. RTH sempat pulang ke rumah untuk mengambil koper merah dan membeli sebilah pisau. Lantaran jasad korban tak muat di dalam koper, pelaku akhirnya memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Setelahnya, pelaku berencana membuang potongan kaki dan kepala di Trenggalek. Namun saat potongan kepala dilempar dari dalam mobil, terpental ke jendela. Saat itu RTH tak jadi membuang kepala korban lantaran di belakangnya ada motor yang melintas. Khawatir ketahuan, akhirnya pelaku membawa kembali potongan kepala tersebut dan membuang keesokan harinya. Sedangkan tubuhnya dibuang ke Ngawi yang kemudian ditemukan oleh warga. Pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di koper merah diduga telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku Rohmat Trihartanto atau RTH. Bahkan korban juga diiming-imingi sejumlah uang agar mau bertemu di hotel. Dugaan ini disampaikan oleh Direskrimum Polda Jatim Kombes Pol M. Farman. Ia mengatakan tersangka diyakini telah merencanakan aksi kejinya jauh-jauh hari. Tersangka kemudian mengajak korban bertemu di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 19 Januari 2025. Saat itulah tersangka menjalankan rencana kejinya. Namun sebelum menuju ke hotel, RTH telah membawa uang sebesar 1 juta sebagaimana yang dijanjikan kepada korban. Sesampainya di hotel, RTH mengaku terlibat cekcok dengan Uswatun. Pelaku yang emosi lantas mencekik korban hingga tewas. RTH selanjutnya memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian lantaran tak muat dimasukkan ke dalam koper. Tak hanya memutilasi, pelaku juga menjual mobil korban seharga 57 juta rupiah. Uang tersebut selanjutnya digunakan pelaku untuk membeli mobil lain seharga 75 juta rupiah. Atas tindakannya itu, Rohmat tak hanya dijerat pasal pembunuhan, melainkan juga pencurian. Pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Ngawi, Jawa Timur diduga tak beraksi sendiri. Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku ternyata sempat mengiming-imingi korban uang. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menyebutkan bahwa tersangka Rohmat diduga kuat sudah merencanakan aksinya untuk menghabisi nyawa korban. Tersangka diduga memancing korban Uswatun Hasanah bertemu di hotel di Kediri pada Minggu 19 Januari. Korban diiming-imingi uang 1 juta rupiah agar dapat diajak menginap. Saat berada di dalam hotel, tersangka terlibat cekcok dan mencekik korban hingga meninggal. Setelah itu, Rohmat pulang ke Trenggalek. Farman menyebut tersangka sempat mengajak keponakannya berinisial MAM untuk membawa sejumlah barang, seperti koper warna merah, tali pramuka, kantong plastik berwarna hitam dan putih 10 buah untuk kemudian dibawa kembali di hotel. Setelah itu, Rohmat meminta MAM menjemputnya lagi di hotel pada Senin 20 Januari pukul 05 waktu Indonesia Barat.
Sesuai janji, MAM menjemput tersangka di hotel tersebut dan membantu mengangkut koper tersebut ke dalam mobil milik korban. Lalu tersangka bersama dengan saksi MAM membawa koper berisi mayat itu ke dalam rumah kosong milik nenek tersangka di Tulungagung. Saat ini kepolisian masih mendalami keterlibatan MAM dalam kasus tersebut. Pelaku mutilasi wanita di Ngawi Uswatun Kasadah yakni Rohmat Trihartanto alias RTH 33 tahun menyanyikan lagu Sepia saat diinterogasi. Hal itu diketahui melalui live unit Jatanras di media sosial TikTok @hellboyjatanraspolda. Video live interogasi pelaku pembunuhan disertai mutilasi itu ditonton lebih dari 6.000 pengguna TikTok. Dalam live tersebut, polisi juga turut menanyakan sosok Uswatun Kasanah bagi pelaku. Lantas, RTH menjawab bahwa korban merupakan kekasih gelapnya. Setelah itu, RTH melanjutkan menyanyikan dua penggal pertama lirik lagu Sepia dari Ceylon Seven. Diketahui memang RTH saat ini diamankan tim unit Jatanras di Madiun sejak Sabtu 25 Januari 2025 dini hari. Sebagai informasi, motif pelaku tega memutilasi lantaran sakit hati dan cemburu ke Uswatun Kasadah. Pasalnya korban pernah terpergok memasukkan laki-laki lain ke dalam kos di Tulung Agung. Selain itu pelaku mengaku sakit hati lantaran korban mendoakan hal yang jelek ke anak RTH. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menyebut korban juga sempat meminta RTH untuk menghilangkan kedua anaknya. Di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Rohmat Trihartanto atau RTH alias Antok terhadap korban Uswatun Kasadah. Terkini isu yang menyebutkan mereka sudah menikah siri tak dapat dibuktikan, yakni status suami siri itu disebatkan agar RTH tak dicurigai saat berkunjung ke kos korban di Tulung Agung. Menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman, RTH juga kerap beralibi sudah berstatus suami istri secara siri ke masyarakat sekitar kos. Namun status pernikahan siri itu tak bisa terbukti. Pasalnya pihak polisi tak menemukan dokumen atau surat pernyataan yang menunjukkan mereka telah menikah siri. Atas hal itu mereka hanya sebagai kekasih dan diketahui hubungan itu sudah terjalin selama 3 tahun. Terkini dari hasil penyidikan, RTH juga sudah berkeluarga, memiliki istri sah dan dikaruniai 2 anak. Kombes Farman menyebut hubungan pernikahan sah tersangka RTH baik-baik saja, yakni tidak dalam keadaan bersengketa dalam bentuk apapun. Pelaku ini adalah salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung. Ya. Pelaku pembunuhan disertai mutilasi di Ngawi, Rohmat Trihartanto atau RTH, rupanya ketua ranting perguruan silat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selain itu, tersangka juga merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Selain itu, tersangka juga merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang bergerak pada isu sosial, kemasyarakatan, dan anti korupsi. Sisi lain pelaku diungkap Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman dalam konferensi pers Senin 27 Januari 2025. Berdasarkan pengakuan korban ke polisi, tersangka RTH nekat membunuh korban Uswatun Kasadah karena cemburu dan sakit hati. Jadi pelaku mengetahui korban memasukkan lelaki lain ke dalam kamar kos. Profesi pelaku rekan-rekan sementara sesuai KTP pelajar, tapi secara informal hasil dari profiling kami, pelaku ini adalah salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung. Ya, juga bertindak sebagai LSM yang sering berkomunikasi dengan anggota di Polri. Rohmat
Rohmat Trihartanto atau RTH melakukan aksi sadisnya terhadap Uswatun Hasanah atau UK 29 tahun selama 5 jam di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Senin 20 Januari 2025 dini hari. Pelaku emosi lantaran korban mendoakan sang anak dengan kalimat tak pantas. RTH dan UK sempat terlibat cekcok sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pelaku lantas mencekik korban hingga meninggal. Segera pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, pria asal Trenggalek tersebut mulai mengeksekusi UK hingga pukul 05.50 waktu Indonesia Barat. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku menggunakan pisau untuk melancarkan aksinya. Menurut Kombes Farman, tubuh korban dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari kepala, badan, dan kaki. Hal ini dilakukan lantaran tubuh korban tak muat dimasukkan ke dalam koper berukuran 28 inci. Diketahui pelaku nekat melakukan pembunuhan dan mutilasi itu karena didasari motif cemburu dan sakit hati. RTH cemburu lantaran UK disebut membawa pria lain ke kosnya. Di sisi lain, pelaku juga ketahuan telah memiliki seorang anak perempuan. Kenyataan ini membuat korban merasa tidak terima dan mendoakan agar anak perempuan pelaku kelak menjadi seorang pekerja seks komersial. Mendengar kalimat itu, pelaku merasa sakit hati dan naik pitam. Misteri keberadaan mobil Uswatun Hasanah korban mutilasi yang jasadnya berada di dalam koper merah kini terungkap. Mobil tersebut ternyata dijual oleh pelaku Rohmat Trihartanto setelah melancarkan aksinya. Menurut keterangan di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farmal, mobil dijual Rohmat ke seseorang di Sidoarjo, Jawa Timur. Dikutip dari Kompas.com, mobil tersebut terjual seharga 57 juta rupiah. Awalnya korban membawa mobilnya ke sebuah hotel di Kediri, tempat di mana ia dibunuh dan dimutilasi. Setelah kejadian tragis tersebut, tersangka menggunakan mobil itu untuk membawa jenazah korban. Jenazah dibawa ke rumah kosong milik neneknya sebelum berangkat ke Surabaya untuk menjualnya. Sementara dikatakan Kasubdit Jatanras Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur, mobil tersebut dijual melalui situs online. Setelah berhasil menjual mobil tersebut, tersangka menggunakan uangnya untuk membeli mobil lain seharga 75 juta rupiah. Atas perbuatannya pelaku dijatuhi pasal berlapis. Tak hanya dijerat dengan pasal pembunuhan, tetapi juga pencurian. RTH 33 tahun pria asal Trenggalek, Jawa Timur ternyata sempat terlibat cekcok dengan Uswatun Hasanah 29 tahun sebelum membunuh korban hingga jasadnya dimutilasi menjadi beberapa bagian. Bahkan salah satu anggota tubuh korban sempat dibawa pulang oleh RTH. Kronologi pembunuhan yang dilakukan RTH diungkap oleh di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes M. Farman. Farman mengatakan pelaku memang telah merencanakan membunuh korban sejak jauh hari. Saat bertemu di sebuah hotel di Kediri pada Minggu 19 Januari, keduanya sempat cekcok hingga Uswatun dicekik dan meninggal. RTH sempat pulang ke rumah untuk mengambil koper merah dan membeli sebilah pisau. Lantaran jasad korban tak muat di dalam koper, pelaku akhirnya memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Setelahnya, pelaku berencana membuang potongan kaki dan kepala di Trenggalek. Namun saat potongan kepala dilempar dari dalam mobil, terpental ke jendela. Saat itu RTH tak jadi membuang kepala korban lantaran di belakangnya ada motor yang melintas. Khawatir ketahuan, akhirnya pelaku membawa kembali potongan kepala tersebut dan membuang keesokan harinya. Sedangkan tubuhnya dibuang ke Ngawi yang kemudian ditemukan oleh warga. Pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di koper merah diduga telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku Rohmat Trihartanto atau RTH. Bahkan korban juga diiming-imingi sejumlah uang agar mau bertemu di hotel. Dugaan ini disampaikan oleh di Reskrimum Polda Jatim Kombes Pol M. Farman. Ia mengatakan tersangka diyakini telah merencanakan aksi kejinya jauh-jauh hari. Tersangka kemudian mengajak korban bertemu di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 19 Januari 2025. Saat itulah tersangka menjalankan rencana kejinya. Namun sebelum menuju ke hotel, RTH telah membawa uang sebesar 1 juta sebagaimana yang dijanjikan kepada korban. Sesampainya di hotel, RTH mengaku terlibat cekcok dengan Uswatun. Pelaku yang emosi lantas mencekik korban hingga tewas. RTH selanjutnya memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian lantaran tak muat dimasukkan ke dalam koper.
Tak hanya memutilasi, pelaku juga menjual mobil korban seharga 57 juta rupiah. Uang tersebut selanjutnya digunakan pelaku untuk membeli mobil lain seharga 75 juta rupiah. Atas tindakannya itu, Rohmat tak hanya dijerat pasal pembunuhan, melainkan juga pencurian. Pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Ngawi, Jawa Timur diduga tak beraksi sendiri. Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku ternyata sempat mengiming-imingi korban uang. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menyebutkan bahwa tersangka Rohmat diduga kuat sudah merencanakan aksinya untuk menghabisi nyawa korban. Tersangka diduga memancing korban Uswatun Hasanah bertemu di hotel di Kediri pada Minggu 19 Januari. Korban diiming-imingi uang 1 juta rupiah agar dapat diajak menginap. Saat berada di dalam hotel, tersangka terlibat cekcok dan mencekik korban hingga meninggal. Setelah itu, Rohmat pulang ke Trenggalek. Farman menyebut tersangka sempat mengajak keponakannya berinisial MAM untuk membawa sejumlah barang, seperti koper warna merah, tali pramuka, kantong plastik berwarna hitam dan putih 10 buah untuk kemudian dibawa kembali di hotel. Setelah itu, Rohmat meminta MAM menjemputnya lagi di hotel pada Senin 20 Januari pukul 05 waktu Indonesia Barat. Sesuai janji, MAM menjemput tersangka di hotel tersebut dan membantu mengangkut koper tersebut ke dalam mobil milik korban. Lalu tersangka bersama dengan saksi MAM membawa koper berisi mayat itu ke dalam rumah kosong milik nenek tersangka di Tulungagung. Saat ini kepolisian masih mendalami keterlibatan MAM dalam kasus tersebut. Pelaku mutilasi wanita di Ngawi Uswatun Kasadah yakni Rohmat Trihartanto alias RTH 33 tahun menyanyikan lagu Sepia saat diinterogasi. Hal itu diketahui melalui live unit Jatanras di media sosial TikTok @hellboyjatanraspolda. Video live interogasi pelaku pembunuhan disertai mutilasi itu ditonton lebih dari 6.000 pengguna TikTok. Dalam live tersebut, polisi juga turut menanyakan sosok Uswatun Hasanah bagi pelaku. Lantas, RTH menjawab bahwa korban merupakan kekasih gelapnya. Setelah itu, RTH melanjutkan menyanyikan 2 penggal pertama lirik lagu Sepia dari Ceylon Seven. Diketahui memang RTH saat ini diamankan tim unit Jatanras di Madiun sejak Sabtu 25 Januari 2025 dini hari. Sebagai informasi, motif pelaku tega memutilasi lantaran sakit hati dan cemburu ke Uswatun Hasanah. Pasalnya korban pernah terpergok memasukkan laki-laki lain ke dalam kos di Tulung Agung. Selain itu, pelaku mengaku sakit hati lantaran korban mendoakan hal yang jelek ke anak RTH. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menyebut korban juga sempat meminta RTH untuk menghilangkan kedua anaknya. Di sekitar kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Rohmat Trihartanto atau RTH alias Antok terhadap korban Uswatun Hasanah. Terkini isu yang menyebutkan mereka sudah menikah siri tak dapat dibuktikan, yakni status suami siri itu disebatkan agar RTH tak dicurigai saat berkunjung ke kos korban di Tulung Agung. Menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman, RTH juga kerap beralibi sudah berstatus suami istri secara siri ke masyarakat sekitar kos. Namun status pernikahan siri itu tak bisa terbukti. Pasalnya pihak polisi tak menemukan dokumen atau surat pernyataan yang menunjukkan mereka telah menikah siri. Atas hal itu mereka hanya sebagai kekasih dan diketahui hubungan itu sudah terjalin selama 3 tahun. Terkini dari hasil penyidikan, RTH juga sudah berkeluarga, memiliki istri sah dan dikaruniai 2 anak. Kombes Farman menyebut hubungan pernikahan sah tersangka RTH baik-baik saja, yakni tidak dalam keadaan bersengketa dalam bentuk apapun. Pelaku ini adalah salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung. Ya.
Pelaku pembunuhan disertai mutilasi dinggawi Rohmat Trihartanto atau RTH, rupanya ketua ranting perguruan silat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selain itu, tersangka juga merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Selain itu, tersangka juga merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang bergerak pada isu sosial, kemasyarakatan, dan anti korupsi. Sisi lain, pelaku diungkap Direktur Ditreskrim Polda Jatim Kombes Pol Farman dalam konferensi pers Senin 27 Januari 2025. Berdasarkan pengakuan korban ke polisi, tersangka RTH nekat membunuh korban Uswatun Hasanah karena cemburu dan sakit hati. Jadi pelaku mengetahui korban memasukkan lelaki lain ke dalam kamar kos. Profesi pelaku rekan-rekan sementara sesuai KTP pelajar, tapi secara informal hasil dari profiling kami, pelaku ini adalah salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulungagung. Ya, juga bertindak sebagai LSM yang sering berkomunikasi dengan anggota di Polri. Rohmat Trihartanto atau RTH melakukan aksi sadisnya terhadap Uswatun Hasanah atau UK, 29 tahun, selama 5 jam di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Senin 20 Januari 2025 dini hari. Pelaku emosi lantaran korban mendoakan sang anak dengan kalimat tak pantas. RTH dan UK sempat terlibat cekcok sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pelaku lantas mencekik korban hingga meninggal. Sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, pria asal Trenggalek tersebut mulai mengeksekusi UK hingga pukul 05.50 waktu Indonesia Barat. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku menggunakan pisau untuk melancarkan aksinya. Menurut Kombes Farman, tubuh korban dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari kepala, badan, dan kaki. Hal ini dilakukan lantaran tubuh korban tak muat dimasukkan ke dalam koper berukuran 28 inci. Diketahui pelaku nekat melakukan pembunuhan dan mutilasi itu karena didasari motif cemburu dan sakit hati. RTH cemburu lantaran UK disebut membawa pria lain ke kosnya. Di sisi lain, pelaku juga ketahuan telah memiliki seorang anak perempuan. Kenyataan ini membuat korban merasa tidak terima dan mendoakan agar anak perempuan pelaku kelak menjadi seorang pekerja seks komersial. Mendengar kalimat itu, pelaku merasa sakit hati dan naik pitam. Misteri keberadaan mobil Uswatun Hasanah korban mutilasi yang jasadnya berada di dalam koper merah kini terungkap. Mobil tersebut ternyata dijual oleh pelaku Rohmat Trihartanto setelah melancarkan aksinya. Menurut keterangan di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farma, mobil dijual Rohmat ke seseorang di Sidoarjo, Jawa Timur. Dikutip dari Kompas.com, mobil tersebut terjual seharga 57 juta rupiah. Awalnya korban membawa mobilnya ke sebuah hotel di Kediri, tempat di mana ia dibunuh dan dimutilasi. Setelah kejadian tragis tersebut, tersangka menggunakan mobil itu untuk membawa jenazah korban. Jenazah dibawa ke rumah kosong milik neneknya sebelum berangkat ke Surabaya untuk menjualnya. Sementara dikatakan Kasubdit Jatanras Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur, mobil tersebut dijual melalui situs online. Setelah berhasil menjual mobil tersebut, tersangka menggunakan uangnya untuk membeli mobil lain seharga 75 juta rupiah. Atas perbuatannya pelaku dijatuhi pasal berlapis. Tak hanya dijerat dengan pasal pembunuhan, tetapi juga pencurian. RTH 33 tahun pria asal Trenggalek, Jawa Timur ternyata sempat terlibat cekcok dengan Uswatun Hasanah 29 tahun sebelum membunuh korban hingga jasadnya dimutilasi menjadi beberapa bagian. Bahkan salah satu anggota tubuh korban sempat dibawa pulang oleh RTH. Kronologi pembunuhan yang dilakukan RTH diungkap oleh di Reskrimum Polda Jawa Timur, Kombes M. Farman. Farman mengatakan pelaku memang telah merencanakan membunuh korban sejak jauh hari. Saat bertemu di sebuah hotel di Kediri pada Minggu 19 Januari, keduanya sempat cekcok hingga Uswatun dicekik dan meninggal.
RTH sempat pulang ke rumah untuk mengambil koper merah dan membeli sebilah pisau. Lantaran jasad korban tak muat di dalam koper, pelaku akhirnya memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian. Setelahnya, pelaku berencana membuang potongan kaki dan kepala di Trenggalek. Namun saat potongan kepala dilempar dari dalam mobil, terpental ke jendela. Saat itu RTH tak jadi membuang kepala korban lantaran di belakangnya ada motor yang melintas. Khawatir ketahuan, akhirnya pelaku membawa kembali potongan kepala tersebut dan membuang keesokan harinya. Sedangkan tubuhnya dibuang ke Ngawi yang kemudian ditemukan oleh warga. Pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di koper merah diduga telah direncanakan sebelumnya oleh pelaku Rohmat Trihartanto atau RTH. Bahkan korban juga diiming-imingi sejumlah uang agar mau bertemu di hotel. Dugaan ini disampaikan oleh Direskrim Polda Jatim Kombes Pol M. Farman yang mengatakan tersangka diyakini telah merencanakan aksi kejinya jauh-jauh hari. Tersangka kemudian mengajak korban bertemu di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Minggu 19 Januari 2025. Saat itulah tersangka menjalankan rencana kejinya. Namun sebelum menuju ke hotel, RTH telah membawa uang sebesar 1 juta sebagaimana yang dijanjikan kepada korban. Sesampainya di hotel, RTH mengaku terlibat cekcok dengan Uswatun. Pelaku yang emosi lantas mencekik korban hingga tewas. RTH selanjutnya memutilasi tubuh korban menjadi beberapa bagian lantaran tak muat dimasukkan ke dalam koper. Tak hanya memutilasi, pelaku juga menjual mobil korban seharga 57 juta rupiah. Uang tersebut selanjutnya digunakan pelaku untuk membeli mobil lain seharga 75 juta rupiah. Atas tindakannya itu, Rohmat tak hanya dijerat pasal pembunuhan, melainkan juga pencurian. Pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper di Ngawi, Jawa Timur diduga tak beraksi sendiri. Sebelum melakukan pembunuhan, pelaku ternyata sempat mengiming-imingi korban uang. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menyebutkan bahwa tersangka Rohmat diduga kuat sudah merencanakan aksinya untuk menghabisi nyawa korban. Tersangka diduga memancing korban Uswatun Hasanah bertemu di hotel di Kediri pada Minggu 19 Januari. Korban diiming-imingi uang 1 juta rupiah agar dapat diajak menginap. Saat berada di dalam hotel, tersangka terlibat cekcok dan mencekik korban hingga meninggal. Setelah itu, Rohmat pulang ke Trenggalek. Farman menyebut tersangka sempat mengajak keponakannya berinisial MAM untuk membawa sejumlah barang, seperti koper warna merah, tali pramuka, kantong plastik berwarna hitam dan putih 10 buah untuk kemudian dibawa kembali di hotel. Setelah itu, Rohmat meminta MAM menjemputnya lagi di hotel pada Senin 20 Januari pukul 05 waktu Indonesia Barat. Sesuai janji, MAM menjemput tersangka di hotel tersebut dan membantu mengangkut koper tersebut ke dalam mobil milik korban. Lalu tersangka bersama dengan saksi MAM membawa koper berisi mayat itu ke dalam rumah kosong milik nenek tersangka di Tulungagung. Saat ini kepolisian masih mendalami keterlibatan MAM dalam kasus tersebut. Pelaku mutilasi wanita di Ngawi Uswatun Kasadah yakni Rohmat Trihartanto alias RTH 33 tahun menyanyikan lagu Sepia saat diinterogasi. Hal itu diketahui melalui live unit Jatanras di media sosial TikTok @hellboyjatanraspolda. Video live interogasi pelaku pembunuhan disertai mutilasi itu ditonton lebih dari 6.000 pengguna TikTok. Dalam live tersebut, polisi juga turut menanyakan sosok Uswatun Hasanah bagi pelaku. Lantas, RTH menjawab bahwa korban merupakan kekasih gelapnya. Setelah itu, RTH melanjutkan menyanyikan 2 penggal pertama lirik lagu Sepia dari Ceylon Seven. Diketahui memang RTH saat ini diamankan tim unit Jatanras di Madiun sejak Sabtu 25 Januari 2025 dini hari. Sebagai informasi, motif pelaku tega memutilasi lantaran sakit hati dan cemburu ke Uswatun Hasanah. Pasalnya korban pernah terpergok memasukkan laki-laki lain ke dalam kos di Tulung Agung. Selain itu, pelaku mengaku sakit hati lantaran korban mendoakan hal yang jelek ke anak RTH. Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman menyebut korban juga sempat meminta RTH untuk menghilangkan kedua anaknya.
Di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Terungkap fakta baru kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan Rohmat Trihartanto atau RTH alias Antok terhadap korban Uswatun Kalsada. Terkini isu yang menyebutkan mereka sudah menikah siri tak dapat dibuktikan. Yakni status suami siri itu disematkan agar RTH tak dicurigai saat berkunjung ke kos korban di Tulung Agung. Menurut Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman, RTH juga kerap beralibi sudah berstatus suami istri secara siri ke masyarakat sekitar kos. Namun status pernikahan siri itu tak bisa terbukti. Pasalnya pihak polisi tak menemukan dokumen atau surat pernyataan yang menunjukkan mereka telah menikah siri. Atas hal itu mereka hanya sebagai kekasih dan diketahui hubungan itu sudah terjalin selama 3 tahun. Terkini dari hasil penyidikan, RTH juga sudah berkeluarga, memiliki istri sah dan dikaruniai 2 anak. Kombes Farman menyebut hubungan pernikahan sah tersangka RTH baik-baik saja, yakni tidak dalam keadaan bersengketa dalam bentuk apapun. Pelaku ini adalah salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulung Agung. Ya. Pelaku pembunuhan disertai mutilasi dinggawi Rohmat Trihartanto atau RTH, rupanya ketua ranting perguruan silat di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Selain itu tersangka juga merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Selain itu tersangka juga merupakan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang bergerak pada isu sosial, kemasyarakatan, dan anti korupsi. Sisi lain pelaku diungkap Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman dalam konferensi pers Senin 27 Januari 2025. Berdasarkan pengakuan korban ke polisi, tersangka RTH nekat membunuh korban Uswatun Kalsada karena cemburu dan sakit hati. Jadi pelaku mengetahui korban memasukkan lelaki lain ke dalam kamar kos. Profesi pelaku rekan-rekan sementara sesuai KTP pelajar, tapi secara informal hasil dari profiling kami, pelaku ini adalah salah satu ketua ranting dari salah satu perguruan pencaksilat yang ada di Tulung Agung. Ya, juga bertindak sebagai LSM yang sering berkomunikasi dengan anggota di Polda. Rohmat Trihartanto atau RTH melakukan aksi sadisnya terhadap Uswatun Hasan atau UK, 29 tahun, selama 5 jam di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur pada Senin 20 Januari 2025 dini hari. Pelaku emosi lantaran korban mendoakan sang anak dengan kalimat tak pantas. RTH dan UK sempat terlibat cekcok sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pelaku lantas mencekik korban hingga meninggal. Segera pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, pria asal Trenggalek tersebut mulai mengeksekusi UK hingga pukul 05.50 waktu Indonesia Barat. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengatakan pelaku menggunakan pisau untuk melancarkan aksinya. Menurut Kombes Farman, tubuh korban dibagi menjadi 3 bagian, mulai dari kepala, badan, dan kaki. Hal ini dilakukan lantaran tubuh korban tak muat dimasukkan ke dalam koper berukuran 28 inci. Diketahui pelaku nekat melakukan pembunuhan dan mutilasi itu karena didasari motif cemburu dan sakit hati. RTH cemburu lantaran UK disebut membawa pria lain ke kosnya. Di sisi lain pelaku juga ketahuan telah memiliki seorang anak perempuan. Kenyataan ini membuat korban merasa tidak terima dan mendoakan agar anak perempuan pelaku kelak menjadi seorang pekerja seks komersial. Mendengar kalimat itu pelaku merasa sakit hati dan naik pitam. Misteri keberadaan mobil Uswatun Hasanah korban mutilasi yang jasadnya berada di dalam koper merah kini terungkap. Mobil tersebut ternyata dijual oleh pelaku Rohmat Trihartanto setelah melancarkan aksinya. Menurut keterangan di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol M. Farman, mobil dijual Rohmat ke seseorang di Sidoarjo, Jawa Timur. Dikutip dari Kompas.com, mobil tersebut terjual seharga 57 juta rupiah.
Awalnya korban membawa mobilnya ke sebuah hotel di Kediri, tempat di mana ia dibunuh dan dimutilasi. Setelah kejadian tragis tersebut, tersangka menggunakan mobil itu untuk membawa jenazah korban. Jenazah dibawa ke rumah kosong milik neneknya sebelum berangkat ke Surabaya untuk Download Tribun menjualnya. X Sementara sekarang, dikatakan Kasubdit menghadirkan Jatras lokal Polda Jawa menjadi Timur Indonesia. AKBP Arbaridi Jumhur, mobil tersebut dijual